Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para trader binari MT5 dimanapun berada, khususnya para user Cubit dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada pagi ini saya akan membuat video sebagai bahan belajar untuk teman-teman untuk trading di crash and boom ya, di crash and boom, karena banyak teman-teman yang meminta ke saya via chat Telegram untuk dibuatkan update video untuk khususnya scalping di crash and boom, karena kebanyakan teman-teman ini ingin trading di crash and boom atau di MT5 umumnya di binari ya, tetapi balance yang dimiliki cukup ya terbatas lah, bukan ya, balance-nya terbatas. Jadi minta dibuatkan contohnya bagaimana agar bisa trading di MT5 untuk mengembangkan balance-nya tersebut. Sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman atau siapapun yang baru mampir ke channel ini, silahkan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari update-update video dari saya atau dari para user Cubit yang berbagi bahan belajar. Oke teman-teman, di sini saya aktif di akun real ya. Balance saya nggak gede, cuman 23,45. ini awalnya tadi dari $15 teman-teman ya, dari $15 saya naikin juga ya. Di sini saya akan membuatkan panduan untuk teman-teman, silahkan dikembangkan, mudah-mudahan cocok ya. Saya akan menggunakan stokastik teman-teman ya, stokastik. Di sini nanti teman-teman bisa untuk sebagai panduan sinyal, mengetahui apakah tren di time frame tersebut masih berlaku atau tidak, dan untuk mengetahui gerakan harga di TF atau time frame di atasnya dari harga yang sedang bergerak di time frame yang sedang kita gunakan. Oke, saya akan menggunakan stokastik ya, stokastik. Di sini saya akan menggunakan stokastik yang pertama adalah 25. Maaf nih, ada ini nih karena di time frame yang ini ya lagi jalan. 25 untuk K persennya, D persennya 3, dan slow-nya adalah 25. Price-nya adalah close ya. Metodenya simple. Warnanya main ya, yang saya aktifkan yaitu warna putih. Kemudian ininya sinyalnya tidak saya gunakan, seperti ini teman-teman ya. Oke, nanti saya terangkan satu-satu fungsinya buat apa. Yang kedua, saya akan menggunakan stokastik ininya 20 K persennya ya. Di sininya D persennya 3, slow-nya saya isi 7 ya, saya isi 7. Di sininya close tetapi ininya saya pakai linear. Warnanya saya pilih warna merah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian saya pasang lagi stokastik yang ketiga ya. Stokastik yang ketiga ini saya pakai ininya K persennya 12, persen D nya tetap 3. Ininya saya isi dengan 6. Close ya, ininya simple. Warnanya saya kasih warna kuning seperti gini. Kemudian
saya pakai lagi stokastik di sini berapa ya, 9 atau 10 ya, 9 ya, 9. ID-nya tetap persen D-nya 3, ID-nya saya kecilkan pakai 5. Warnanya saya pilih warna hijau ya. Ini sinyal tidak saya aktifkan, pertama biar nggak terlalu rame, kedua kita juga bisa milih sih mau main atau mau sinyal. Kalau sinyal itu nanti akan kena delay, agak telat teman-teman ya. Ini simple ya. Oke, sudah. Nah, begini saya ceritakan dulu nih. Di sini saya mau pakai candle time ya. Waktu candlenya saya aktifkan. Kalau teman-teman punya, aktifkan saja ya. Gini, warna hijau itu melambangkan gerakan harga di TF yang kita gunakan. Di sini pakai TF1, ini TF1. Kuning itu sinyalnya, warna merah itu arah gerak yang masih berlaku untuk time frame 1 menit ya. Kemudian warna putih ini menggambarkan harga atau warna hijau di time frame di atasnya. Coba lihat kita ke 5 menit. Nah, begini. Kita ulangi ya. Di sini kan dia tren turun. Dia turun kan? Maka di sini pun hijaunya akan turun. Nah, seperti ini teman-teman ya. Turun. Di 15-nya ya, kita lihat di 15-nya, hijau di 15. Nah, hijau di 15-nya dia masih naik. Kenapa? Karena di 5-nya dia masih naik ke agak turun ya. Seperti itu teman-teman ya, pemahamannya. Nah, terus batas-batasnya ini saya menggunakan batas-batasnya itu adalah 20, 80, 95, 5. Ini batas untuk kita berhati-hati kalau ada spike. Kalau dari bawah kan berarti untuk marketnya boom ya. Kalau untuk crash berarti di sini. Nah, kayak gini. Dia udah masuk sini. Saran saya kalau ini sudah masuk sini, teman-teman jangan tahan dulu untuk open posisi ya. Tahan dulu untuk, karena kalau untuk yang warna merah ini tidak selalu masuk juga ke atas ini gitu kan. Lebih bagus dia tunggu terjadi spike dulu ya, atau tunggu dia turun kalau untuk main M1 ya. Di sini saya lengkapi aja punya saya, karena saya sekarang lagi buat template masalahnya ya. Buat template saya mau tambahin, punya saya pakai ini, saya pakai ini, kemudian saya pakai ini ya. Kalau teman-teman nggak punya ya nggak usah maksain lah ya. Cukup apa yang saya pakai ini, karena saya pun pakai sinyalnya itu juga ya. Kalau untuk tren di chartnya saya biasa pakai EMA 50 dan EMA 100, atau mau tambahin EMA 200. Tentu sudah paham kan mengenai gerakan di EMA bagaimana ya. Oke, teman-teman di sini untuk OP-nya teman-teman bisa pakai ini aja ya. Bisa pakai ini aja kecil-kecil. Nah, di sini udah terjadi spike kan tadi. Nah, di sini 1 menit. Nah, berarti kan di sini dia udah mulai naik. Berarti tapi di sini perhatikan dulu, hati-hati. Di M5-nya dia masih turun, tapi nggak apa, kita bisa OP lah. OP kita ambilnya kecil-kecil saja lah. Saya ambil kegedeannya tipis-tipis saja. Nah, di sini saya ambil sekitar berapa poin ini? 17 poin kegedean ya. Nggak apa lah, nanti kita ini kan ya, nanti saya bahas MM-nya sekalian. Habis ini bagaimana cara meningkatkan apa namanya, balance kecil menjadi besar teman-teman ya. Sisi positifnya adalah daripada kita latihan atau trading di virtual atau demo, lebih bagus kita dengan modal kecil tetapi kita di real sambil melatih emosi kita, menjaga kontrol emosi ya, melatih mental lah karena beda, kemudian juga psikologi trading lah ya, kemudian MM-nya, dan
kita berusaha agar bagaimana balance kita naik, karena kita akan lebih hati-hati karena kita pakai uangnya uang real. Oke, kita cerita dulu sedikit mengenai MM-nya ya. Di sini sudah saya buatkan ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Misalnya kita punya balance awalnya $20. Katakanlah kita depo $30 atau $25, yang $5 untuk trading optionnya, entah main digit, DD, over under, rise fall atau TAT, terserah ya. Nah, ini yang $20 kita masukkan ke MetaTrader-nya. Kita bagi ini plan kita untuk 1 bulan ya. Ini plan kita untuk 1 bulan. Untuk 1 bulan kita hanya trading 7 hari, berarti 1 hari kita libur, misalnya Senin sampai dengan Sabtu. Hari hari Minggunya kita istirahat ya, misalnya terserah deh mau Sabtu atau Minggunya istirahat, misalnya buat jalan-jalan, buat bersepeda, olahraga dan lain sebagainya lah ya. Di sini saya akan menggunakan lotnya 0,2 ya, karena si binari untuk di crash ini khususnya udah berubah daripada kemarin. Kalau kemarin kan kita masih bisa menggunakan lot terkecil kan 0,10 ya, untuk crash 500 dan belum 500 itu sekitar 3 ya. Kalau di sini crash 500 boom 500 dengan 0,2 kita kenanya 5, sekian lah ya. Kalau untuk crash 1000 boom 1006 sekian, jadi lebih mahal ya, tapi sama aja lah. Tapi kalau untuk scalping menurut saya di crash dan boom ini lebih asik karena lebih terarah, asal kita ekstra hati-hati untuk menghindari spek kalau modalnya kecil. Lain cerita kalau kita modalnya gede, misalnya $3000, $200, $500 gitu kan, itu lain cerita lah ya. Ini kan kita lagi berdiskusi sesuai dengan request ya, bagaimana kita mengembangkan modal kecil, contohnya $20 ini. Oke, minggu pertama saya akan trading hanya mencari TP 0,11 per OP nya ya. Saya lakukan 20 kali OP dalam 24 jam sehari. Apakah ini harus sekaligus? Tidak. Misalnya teman-teman lagi waktu senggang lakukan 3 sampai 5 OP atau 3 OP, terus waktu kapan lagi, pokoknya sehari itu 20 kali open posisi, terserah. Misalnya saya nggak cocok 20, saya mau 30 boleh, mau 25 boleh, 40 boleh, sesuai dengan waktu yang dimiliki dan kesiapan teman-teman. Yang penting pada saat trading teman-teman kondisinya nyaman ya. Oke, dengan 0,11 20 kali OP per hari kita bisa menabung $2,2 dikali 7 hari ya, di minggu pertama ya. Berarti dalam 1 minggu kita menabung $15,4 ditambah dengan saldo awal. Minggu pertama kita udah punya saldo baru 35,4 ya. Masuk ke minggu kedua. Di minggu kedua lotnya kita naikkan karena balance kita udah naik, yaitu 0,3. Apakah harus 0,3? Ya karena modalnya masih kecil, mending kita bertahap saja lah ya. 0,3 naik lagi ke 0, berarti kita dapatnya adalah 0,17 dengan target TP yang sama ya. 20 kali OP per hari dapat 3,4 kali 7, berarti seminggu kita dapat 3,8 ditambahkan dengan saldo minggu kemarin. Saldo baru di minggu kedua kita adalah 59,2. Hari Minggu istirahat, hari Senin minggu ketiga stake-nya lotnya kita naikkan 0,4. TP-nya tentu 2 kali ini kan, karena sama target TP-nya, berarti 22 dikali 20 dapat 4,4 kali 7 berarti 30,8. Di minggu ketiga kita udah naik balance kita menjadi 90 ya kan. Minggu keempat lotnya kita naikin 0,5, TP-nya berarti jadi 0,3 ya. TP-nya 0,3. Ini sekitar kalau di boom atau crash 500 itu 550 poin ya. 550 poin.
Di minggu keempat ini perharinya kita udah bisa menghasilkan $6 per hari, dikali 7 hari 42, ditambah saldo minggu ketiga 132. Pasti bilang, wah itu kan enak di Excel manis gitu. Ya itulah PR kita, bagaimana kita bisa selamat di setiap 7 hari atau minimal di 1 hari kita terhindar dari spike ya, karena modal kita kecil. Kalau kena aspek udahlah, kalau kena aspek langsung balik lagi nggak apa-apa. Nah kalau kena aspek yang beruntun itu misalnya udah spike, gerak dikit turun, naik lagi, loncat lagi, naik lagi, nah, kayak misalnya di crash 1000 ya, sering kejadian kayak gitu. Oke, kita kembali ke chat ya. Silahkan teman-teman dikembangkan sendiri, buat sendiri. Ini sekedar contoh ya, sekedar contoh, dan ini sedang saya lakukan di trading saya ini ya. Oke, di sini, nah di sini ini kan di M1 ya. Dah, di sini saya akan pakai ini ada. Nah, ini di sini crash 100 saya pakainya ya. Saya hanya mencari 0,11, berarti ini 550 poin di sini ya. Kita lihat dulu. Nah di sini trennya lagi turun ya. Ya, di sini trennya lagi turun sebetulnya, ini trennya lagi turun untuk crash ya, untuk crash lagi turun. Kita lihat di sini dia belum jenuh, belum ini ya. Di sini masih 1 menit. Saran saya kalau seperti gini jangan dulu masuk, dan di sini trennya dia lagi turun ya. Lihat di 15-nya, di 15-nya juga trennya, emang dia trennya lagi naik tapi dia koreksi ya, tapi dia masih dominannya turun. Kalau gini enaknya kita trading apa gitu kan ya, kita carilah market gantinya. Misalnya kita cari yang, kalau kita ini ya, kita cari misalnya ke siapa ya, si boom 500. Coba kita lihat. Nah, boom 500 ya, kita lihat boom 500. Boom 500, boom itu kan dia turun ya, boom itu turun. Nah di sini dia baru terjadi spike ya. Nah teman-teman ya, kayak gini nih ya, baru terjadi spike. Di sini juga sama, kalau boom itu 550 ya. Di sini coba saya akan melakukan, karena dia tren turun, walaupun dia adalah di M5 menitnya dia turun, tapi 1 menit lagi. Tunggu aja dulu teman-teman ya, takutnya ini ada spike lagi ke atas ya. Tunggu santai saja, jangan keburu-buru. Nah di sini PR kita adalah di yang paling berat itu di 2 minggu ya, di 2 minggu ya. Nah, di sini masih menunggu. Di sini trennya naik ya. Ini saya pakai boom ya. Kalau boom itu fokusnya ke turun. Oke, tapi di sini ya oke deh. Di sini dia udah 3 dikuat ya, saya masuk saja untuk mencari 11 ya, sell P turun. Nah gitu teman-teman, biarin aja lah. Biasanya cuma 1 candle 1 menit udah nutup kok. Tapi kalau kita OP nya di awal candle ya, kalau OP nya di awal candle ya, kita lihat sama-sama deh. Nah di sini 0,3 ya, kelihatan ya, 0,3, 0,4, biarin aja. Nah ini adalah plan minggu pertama, saya mencari 0,11 ya. Nah kayak gitu teman-teman, ada pembalikan sesaat ya, ada pembalikan karena emang di sini kita lagi kondisinya di 15-nya masih tren naik teman-teman ya. Nah nggak apa-apa, biarin aja lah ya. Di sini ternyata 5,04 ya untuk lot 0,2 nya ya. 0,4 kita tunggu ya, karena indikatornya kena spek lagi ya. Biarin aja lah kalau udah kayak gini. Oke ya, tunggu ya.
Di sini emang dia masih dominan kuat ya. Nah, dia lagi naik lagi ya. Dia di 5 menitnya tadi ini efeknya nih. Nah, karena di 5 menitnya dia masih kuat teman-teman. Nah, ini yang perlu kita hindari seperti ini. Jangan sampai kita kejebak ya, nggak lumayan ya. Kita sudah ruginya 1,28. Tapi nggak apa-apa. Kita lihat di 15-nya. Masih kemana dia? 15-nya 2 menit lagi. Tetapi dia emang ke atas ya. Ke atas. Kalau misalnya pengen tahu sekarang H1-nya kemana? H1-nya dia masih turun ya, dia masih turun arahnya, dia masih turun ya, tapi ini adalah 1 jam baru nih ya, 1 jam baru ini. Oke, kita tunggu saja. Ya, kita tunggu ini 5 menit pertama ya, tadi terkena spike ya. Jadi kalau saran saya, jadi sinkronkan dulu gini teman. Kalau kita pakai boom itu fokusnya turun. Usahakan ini di atas seperti ini, ya, atau dia lagi mengarah ke bawah, ya. Itu berarti lebih mendukung ke trading yang sedang kita lakukan, ya. Di sini nih. Nah, di sini emang dia trennya dia masih ke bawah sih yang kuningnya ini. Ya, ini adalah arah geraknya. Nah, ini yang kuning dan merahnya dia tetap akan turun dulu ya, seperti gitu. Nah, kita lihat aja, kecuali kalau kita takut ya udah di cut loss gitu kan. Tapi kan kalau di cut loss kita rugi min 0,8 ya. Ya apa, kita tunggu saja teman-teman. Sini sih udah jelas ya, disuruh nunggu nih, ada gambar tangan ya. Nah, kayak gini kan. Oke, sabar. Nah, seperti ini loh. Jadi warna ini, nah ini kan dia masih tren ya. Jadi ini arah yang warna merah ini adalah arah tren di TF ini. TF ini sebetulnya masih mengarah ke bawah ya, ini sinyalnya masih menuju ke bawah ya. Tapi karena ini tadi ada gerakan spike-nya tadi, dia harga berbalik sesaat ya, harga berbalik sesaat. Kita tunggu. Sekarang kita masih mengalami kerugian 0,63 ya. Oke ya. Nah, ini contoh kasus. Jadi walaupun scalping, sinkronkan. Jadi usahakan begitu ini sudah di atas atau ke bawah ya, coba lihat di 5 menitnya. 5 menitnya arahnya kemana gitu kan. Kalau 5 menitnya kuat ke atas, mendingan tunggu atau pindah ke market lain. Usahakan antara arah 5 menit, 1 menit dan 15 menit itu satu arah teman-teman. Kalau kita main crash ya berarti kita cari yang arahnya untuk buy ya, mendukung kita untuk buy. Nah, di sini dia karena dia sinyalnya masih ke bawah ini ya, masih ke bawah. Jadi walaupun kena spike, kita masih ada harapan untuk turun. Kalau teman-teman nggak kuat, udahlah saya close aja deh, biarin saya rugi 0,38 ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau misalnya masih yakin nih masih turun, ya udah kita tunggu saja ya. Caranya silahkan tadi yang tadi oleh teman-teman dikembangkan lagi, temukan sesuai dengan sesuai dengan modal teman-teman. Nah, di sini saya tidak berani trading untuk menangkap spike. Kenapa? Karena modalnya kecil ya kan. Ya kita kalau menangkap siapa tahu kan kayak gini, dia panjang dulu kayak gini
dikira di sini, ternyata dia udah di sini, tapi memang jangan lumayan kan, keseretnya juga lumayan, kecuali kalau nanti balance saya sudah $100. Oke lah, saya berani menangkap spek. Nah kayak gini, ini masih rugi 0,13 ya. Ini masih trennya masih turun ya teman-teman ya. Oke, trennya masih turun. Nah di sini sudah masuk ke area oversold ya. Nah, kalau udah masuk sini ya kita mendingan tunggu aja, karena takut ada spike. Ini sebagai contoh, nanti kalau TP dapatnya berapa, tadi kan diisi 550. Nah di sini ini kita dekatin aja nih, berarti dapatnya 0,11 ya, sebesar 550 poin ya, 550 poin. 550 poin. Masih 0,9, 0,11, dia di 12 nya. Oke, spread. Oke, alhamdulillah masih selamat teman-teman ya. Nah di sini ini trennya masih turun teman-teman. Nah ini ya, karena merahnya masih menunjukkan arah tren di sini. Tapi kalau ini di sini ada dua kemungkinan, dia mungkin akan membentuk garis panjang. Jadi di bawah apa? Di bawah 5 ini sampai dia sama-sama ini satu kelompok di sini, baru dia ada spek. Atau mungkin dia waktu bergerak ke sini dia ada spek sesaat ya, kayak gini lah, tapi speknya spek pendek ya teman-teman ya. Speknya kita lihat di 5 menitnya dulu. Kalau kita mau OP lagi di sini 5 menitnya masih ada 1 menit. Kalau di seperti ini jangan, kita mendingan open posisi setelah jelas ini dia berbelok di sini ya, berbelok di sini, karena kita masih belajar. Kecuali kalau kita sudah tahu, oh ini udah paham pasti akan kemana gitu kan, ya nggak apa-apa gitu kan. Nah 15, nah 15 nya ternyata dia candlenya candle turun ya. Kalau gitu kita tunggu saja yang 5 menitnya selesai ini nanti ramenya kemana. Jadi harus dikombinasikan teman-teman ya. Tapi ini kita artinya trading melawan tren ya, karena dia ke atas nih arahnya ya. Sebentar, tapi untuk TF ini kan kita hanya membutuhkan 1 menit ya. Oke, 550 ya, 550. Sebentar, 15 detik lagi. Oke, berarti ini 5 menit yang kedua ya. Saya open sell lagi ya, saya open sell lagi ya. Saya open sell lagi ya. Kita lihat di sini posisinya di 1 menit. Di 1 menit dia masih mengarah ke bawah ya. Di 1 menit dia masih, ini merahnya nih, trennya masih tren ke bawah ya. Wah kan kena SPK kan. Ini yang saya ceritakan tadi, ini kemungkinannya di yang 2 tadi. Kalau ini masih ke bawah, dia mungkin dia terus ke bawah ke sini, atau ada spek lagi tetapi dia pendek ya, tapi dia pendek. Berarti ini speknya hampir mirip kayak ini ya. Ini rugi ya. Oke, kita tunggu saja, kita tunggu sekalian nih sebagai case ya, sebagai studi kasus untuk contoh trading ini ya. Karena gerakan 1 menit ini melawan tren dari 15 ya, sebagai arah panduan kita ya, sebagai arah panduan kita. Di sinyal-sinyal lainnya juga kan kelihatan hijau-hijau nih ya. Ini
masih biru-biru nih ya, biru ya, tapi di sini 1 jamnya sih dia turun ya, arahnya turun. Kita lihat, mudah-mudahan tidak mantul lagi ke atas ya, bisa sampai cruise ya. Jadi teman-teman lebih bagus hindari ya, seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Jadi trading dengan cara ini memang harus sabar ya teman-teman ya, makanya tradingnya nggak perlu dikejar. Jadi betul-betul cari pas posisi, seperti 1 menit di sini, kemudian 5 menitnya juga di atas, atau dia sudah mengarah ke bawah 15 itu enak. Jadi cukup dengan 5 kali OP udah selesai dulu, nanti lagi gitu teman-teman ya. Oke, kita tunggu, mudah-mudahan di sini selamat ya, tidak terpantul lagi. Jadi dengan modal kecil ini ya teman ya, ini contoh ya, tip dari request teman-teman, saya buatkan seperti ini caranya teman-teman. Dengan indikator, teman-teman juga bisa hanya menggunakan stokastik dan EMA ya. EMA sebagai arah di chart, yaitu EMA 50, EMA 100 ya. Kalau saya pakai 2 aja, atau kalau mau 3 pakai EMA 200 ya, cukup dah itu. Kalau TP nya ya kayak tadi, kalau nggak punya toolnya tinggal ditarik aja, drag, geser beberapa, kan kelihatan nanti. Masih minus 11 ya. Nah, ini adalah arah tren di time frame. Dia belum jenuh, artinya dia masih mempunyai peluang untuk turun ya. Di time frame, berlaku untuk time frame mana aja ya. Ya, mudah-mudahan masih 0,04, 0,05 ya. Emang pada saat kena aspek, waduh, kita kada gimana gitu kan, pada apalagi pas modalnya kecil, waduh. Nah, kayak gini udah ketemu merah-merah ini berarti kuat lanjut nih ya. Oke, alhamdulillah masih selamat ya. Di sini dia masih lanjut, tapi ini hati-hati. Coba lihat di ininya, dia belum jenuh, tapi dia emang membentuk ya di 15-nya dia turun. Oke, kita kembali ke ini ya, ke crash ya, ke crash 500 yang tadi ya. Oke, nah ini crash 500 ya, kita kembali ke crash 500. Oke, crash 500, M15 nya dia naik ya, M5 nya dia naik. Nah kayak gitu teman-teman ya. Di sini sebenarnya M15 nya arah tren 15 dia masih naik, arah tren di TF ya, di TF 15 masih naik ya. Kemudian sinyal naik, tapi harga emang dia koreksi nih ya, koreksi di M1 kayaknya ini. Nah di 15 sinyal sudah ke atas, tetapi dia masih arah trennya masih ke bawah ya. Kita di M1 nya, di M1 di sini saran saya jangan open posisi dulu ya, jangan open posisi dulu. Kalau bentuk kayak gini, tunggu terjadi spek dulu, karena dia akan masuk ya. Di sini mendingan tunggu dulu ya. Nah, di sini adalah gambaran nih. Putih ini adalah harga hijau di M5, arahnya ke atas. Nah, ini teman-teman. Ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Atau kita coba di V1000 crash ya, crash 1000 aja deh.
Coba kita lihat kondisi crash 1000. Oke, crash 1000 dia baru naik, baru terjadi spike. Kita lihat di M5 nya, M5 nya melawan ya, trade ke bawah ya. M15 nya dia masih ke atas. Tunggu aja, berarti tunggu selesai saja ini, tunggu selesai dulu, takutnya kita kejebak terjadi spek lanjutan ke bawah ya, berarti tunggu 2 menit. Nah, itu cara melihatnya seperti itu teman-teman ya, cara melihatnya seperti itu. Nah, di sini harus pas begitu tadi di sini dapat ya. Nah, saya berikan sabar dulu aja, tunggu 15 nya ini. Saya lihat sambil lihat itu, kita lihat yang boom 1000, mana boom 1000. Oke, boom 1000. Kita lihat boom 1000. Oh yes, boom 1000 ini kayaknya cakep nih. Boom 1000 ini 15 nya dia mau jenuh, 5 nya dia sudah mau jenuh juga teman-teman ya. Wah, ini nggak berani, malah nanti tiba-tiba begitu masuk kita ambil sell, terbang, loncat ya. Jadi kayak gitu teman-teman ya, cara mengenai kayak gini. Dia kejadiannya gini, dia udah panjang gitu kan. Nah, ini ngikut dari mana? Ini ngikut dari M5 nya. M5 nya di sini. Nah, ini harga hijau di 15 ini dia belum over sold untuk mendapatkan spike ya. Nah, ini di sini dia tunggu 1 menit lagi. Coba kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama ya. Ini kemungkinan akan terjadi spike dulu, karena di M1 dan M5 nya sangat apa ya, mendukung lah, walaupun mungkin speknya nggak terlalu tinggi. Satu menit lagi ya, 1 minute. Ini lagi tren kuat ini di boom 1000 dari sampai dengan apa, hariannya dia turun juga. 23 detik lagi, jadi harus sabar teman-teman ya. Sabar ya, seperti ini memang. Kalau tadi harus sabar karena modalnya modal kecil. Modal gede pun harus sabar, jangan keburu-buru. Oke, itu 14 menit yang baru ya, 14 menit yang baru, tapi mengkhawatirkan nih. Saya nggak berani untuk open posisi ya, takutnya begitu OP dia langsung terbang ya. Nah, dia kondisinya kayak gini, tiba-tiba net ya, lumayan nih segini jauhnya ya. Coba kita lihat di yang lain tadi, boom 500 sudah gimana. Oke, boom 500 sudah mulai turun ya di 5 menitnya. Di M1 nya udah jenuh ya. Tunggu teman-teman, ini nanti takutnya terbang ya. 15 nya turun lagi ya, sudah mulai turun. Oke, tapi di sini dia menunjukkan arah turun ya. Oke ya, di sini hati-hati sebentar. Saya nggak berani ambil risiko di sini teman-teman ya. Nih, dia sudah ke area menangkap spike ini ya. Saya nggak berani. Sebenarnya sih berani saja, tapi kan memberikan contoh, masa contoh yang salah gitu kan, nggak lucu gitu kan. Oke, saya lihat di crash-nya aja, di crash. Tuh, betul kan? Terjadi spike kan, walaupun kecil. Ya, terjadi spike walaupun kecil ya.
Coba lihat di 5 menit barunya, dia masih turun. Kalau misalnya 15 nya ini melawan ini ya. Nah, mendingan janganlah ya, cari yang betul-betul searah ya. Oke, saya lihat di crash 500. Oke, crash 500 nya dia lihat di 1 menitnya, di 5 menitnya. Oke, dia naik ya. 15 nya masih 12 menit lagi ya, karena di arahnya nih. Ini semuanya hijau biru semua nih, juga hijau semua. Di sini memang dia di sini sudah jenuh ya, sudah siap-siap, tapi dia masih ada lah. Saya ambil 550 baik, contoh ya. Jadi saran saya lebih bagus dia terjadi spike dulu seperti ini di bawah ya, baru ikutin arahnya. Jadi kalau untuk scalping kita tidak menangkap spike, tapi kita menghindari spike dan kita ikutin. Kalau crash baik 500 atau 1000 kita OP nya fokus buy, kalau boom fokus sell ya. Untuk menghindari spike ya seperti ini, kita tunggu dulu dia di M1, tunggu dia ke bawah, kemudian lihat di M5 dan M15 arahnya kemana. Nah di sini udah nutup ya. Saya satu lagi OP untuk ini. Ya, karena ini masih, tapi di sini perhatikan bom merah sudah nyala, berarti itu udah ngasih tanda ya, ngasih tanda takutnya terplanting ya, takutnya terplanting. Oke, ayo 8. Ya, alhamdulillah ya, saya udah dapat 24 dari 15 jadi 24, berarti dapat $9 untuk hari ini ya, beda tanggal sih dari kemarin. Jadi teman-teman, demikian contoh tip sederhana dari saya dengan menggunakan stokastik untuk trading scalping dengan modal kecil bagi teman-teman. Silahkan teman-teman kembangkan, latih kembali, pahami stokastiknya agar teman-teman bisa mencapai apa yang diharapkan dan lebih bagus trading di virtual walaupun modalnya kecil untuk melatih, contoh seperti ini. Nah kayak gini teman-teman, ini kalau saya OP di sini lumayan kena ya, di sini warnanya udah macam-macam. Nah kalau di sini mendingan ini tunggu dia turun di sini, kemudian sinkronkan dengan yang di atasnya. Ini di atasnya masih lama, ini masih naik, ini juga masih naik ya, dia masih naik ini, tapi emang kondisinya seperti ini ya. Jadi bisa teman-teman 2-3 posisi stop dulu, pantau dulu ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk semuanya.